Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Sebelum kita meninggalkan minggu ini dan kita memasuki minggu yang baru, mari kembali kita menerima firman Allah di pagi ini. Dengan harapan firman di pagi ini semakin menyemangati kita untuk mau melakukan apa yang baik seperti yang Tuhan inginkan di kehidupan yang kita jalani bersama dengan orang lain. Mari kita awali dengan doa saudaraku sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dengan syukur kami terus menyatakan kepadamu sebagai bukti kesetiaan kami kepadamu yang selalu memberkati kami. Berkenan ya Allah di sorga, di perjumpaan pagi hari ini, lewat sapaan firman yang disampaikan kepada kami semakin hidup di dalam ketaatan untuk mempermuliakan nama-Mu. Agar kehidupan kami selanjutnya adalah kehidupan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Agar di dalamnya kami diberkati. Dan berkat Allah itu membawa kami kepada keselamatan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan berfirmanlah. Karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Roma 6 ayat 15 sampai 19. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab kamu sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, hamba kebenaran. Saudaraku, biasanya ya, jika kita merasa kita sangat disayang oleh seseorang dan orang tersebut tidak pernah melihat kesalahan kita, saking sayangnya dia, artinya selalu saja ada kata maaf darinya untuk kesalahan-kesalahan kita, saking sayangnya dia kepada kita, maka di situ seringkali kita orang bilang melonjak, ya, terus saja melakukan apapun yang kita mau, toh kita berpikir bahwa kendati pun saya salah akan dimaafkan. Nah, kesempatan ini terus kita bangun karena kita merasa bahwa kita orang yang spesial dari orang tersebut.
Jadi tidak masalah kalau kemudian kita melakukan pelanggaran, toh sekali lagi kita menyadari bahwa kita akan dimaafkan. Ya. Demikian juga saudaraku, misalkan kalau dalam ruang kerja kita sadar betul bahwa kita ini orang yang dikhususkan oleh pemimpin kita, yang dimanja, suka dibela, dan mendapatkan perhatian yang khusus, maka seringkali sang pegawai tersebut, ya kembali lagi saya gunakan kata melonjak, artinya dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan apa saja. Karena kenyataannya kalaupun dia melanggar, dia tidak dihukum oleh bosnya, karena dia sangat disayang dan seterusnya. Nah, ini sering terjadi saudaraku, juga di dalam keluarga. Ketika ada seorang anak yang sangat dimanja oleh ayah dan ibunya, untuk kesalahan apapun yang dilakukan dia dibela terus, ya. Di mata ayah dan ibunya dia tidak pernah salah, maka anak ini tidak akan pernah belajar untuk berbuat baik. Cenderung kesalahan saja yang dilakukan karena menurutnya nggak apa-apa. Karena dia tidak pernah dimarahi untuk kesalahan yang dia lakukan. Ya. Nah, kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita melihat fenomena hidup seperti ini, ya saya berharap kita semua sepakat bahwa ini sebuah keadaan hidup yang tidak benar, yang tidak baik. Karena orang tidak dididik untuk mengenali dirinya secara iman. Terus dia dibiarkan dengan kebiasaan buruknya yang sifatnya kedagingan. Sehingga ya dalam konteks ini saudaraku, sangat disayangkan orang ini tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah. Yaitu menjadi manusia baru seperti tema khotbah kita yang kemarin, ya. Nah, kalau kita mau sadari juga orang-orang yang memanjakan orang-orang tersebut sebenarnya bukan orang baik. Bukan sebenarnya, tapi memang dia bukan orang baik. Kenapa? Karena dia membiarkan orang terus dengan kesalahannya. Tidak secara langsung pimpinan itu atau orang tua yang manjakan anaknya tadi, ya, itu menjerumuskan orang-orang yang mendapat perhatian khusus dari mereka untuk jatuh ke dalam kehancuran. Karena orang-orang yang dimanja ini saudaraku tidak bisa fight di konteks yang lebih majemuk. Anak cengeng katakan demikian, anak manja katakan demikian, ya. Dia berharap dia terus ada dalam lingkaran dari orang yang sangat melindunginya, sangat menyayanginya. Pertanyaannya, berapa lama ayah dan ibu yang memanjakan anaknya ini bisa menemani anaknya yang terus bertumbuh menjadi besar dan akan keluar dari konteks kehidupan keluarga dan berhadapan dengan konteks yang menjemuk? Apakah ayah dan ibunya akan terus mengikuti dia? Apakah pemimpin dalam perusahaan tadi bisa mengikuti dia ketika di luar jam kerja untuk menjaga dan membela dia? Untuk di kantor iya mungkin, untuk dalam rumah iya mungkin, seperti orang tua tadi. Tapi ketika di sekolah, ketika di dalam pergaulan, apakah orang akan membenarkan dia seperti dibenarkan ayah dan ibunya di rumah? Dibela oleh ayah dan ibunya di rumah? Tentu tidak, saudaraku. Nah, ini yang perlu kita lihat, saudaraku, supaya apa yang dikatakan di awal khotbah ini itu tidak terjadi dalam konteks kehidupan spiritual, konteks kehidupan keimanan kita sebagai keluarga Allah. Di mana, saudaraku, kita pahami
Kita ini orang-orang yang dikasihi Allah. Kita sudah ditebus, kita menjadi anak Allah, kita menjadi keluarga Allah, berarti kita mengalami kasih karunia Allah. Nah, harapannya saudaraku, jangan sampai kita memahami karena kita dikasihi oleh Allah, maka bebas kita melakukan kesalahan apa saja. Toh Allah mengasihi kita. Dia tidak mungkin membenci kita karena dia katakan dia Allah yang pengasih. Ini berbahaya saudaraku. Kalau konteks rumah tadi seorang ayah dan ibu yang manja kepada anaknya, lalu dia bawa dalam konteks persekutuan dengan Allah, ini berbahaya. Karena ternyata Allah tidak seperti ayah dan ibu yang memanjakan anaknya tadi, tidak seperti seorang pemimpin yang memanjakan pekerjanya tadi. Karena kasih Allah yang dia nyatakan kepada kita, itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk bagaimana mengenal Allah di totalitas hidup kita dengan bahasa takut akan Tuhan. Artinya mau melakukan apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi bukan kita dalam pengertian kasih karunia Allah itu kita mau melakukan apa saja karena kita dikasih oleh Allah. Tidak. Ada hal-hal yang kemudian membatasi ruang gerak kita untuk tidak mengekspresikan hidup seluas sebebas yang kita mau. Ya. Jangan karena kita sudah tidak lagi di bawah hukum Taurat, ya, seperti orang Israel dulu terikat dengan hukum Taurat. Sekarang Kristus sudah datang, ya, kita kiblatnya kepada Kristus bukan lagi kepada hukum Taurat. Seakan-akan wah kita sudah tidak terikat lagi dengan hukum Taurat. Berarti kita bebas melakukan apa saja karena kita ada kasih karunia Allah. Tidak saudaraku, Yesus datang bukan menghapus hukum Taurat, tapi menyempurnakan. Artinya hukum Taurat masih berlaku di dalam kuasa Kristus yang menyempurnakan hukum Taurat. Kalau kita melihat hukum kasih yang diajarkan langsung oleh Yesus dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, dia tidak berbicara lagi 10 item seperti di hukum Taurat. Dia cuma berbicara 2 bagian. Tapi 2 bagian yang disebutkan oleh Yesus dalam hukum kasih ini, itu senada atau senyawa dengan apa yang dituliskan dalam 10 hukum Taurat. Ya. Hukum kasih yang pertama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Itu mau berbicara tentang hukum pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya. Kuduskanlah hari Sabat. Ya. Dan hal-hal lain yang dituliskan di poin 1 sampai 4. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Mau menjelaskan tentang hukum 5 sampai 10. Hormati ayah ibumu, jangan memfitnah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini apa yang dimiliki samamu, dan seterusnya. Jadi saudaraku, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari hukum Taurat hanya karena kita merasa kita sudah menjadi anak yang dikasihi oleh Allah. Kasih itu nyata. Tapi dalam kasih itu ada yang diminta oleh Allah untuk kita lakukan. Yaitu hukum kasih. Yang dituliskan dalam Injil Matius pasal 22, 37 sampai 40 tadi. Kalimat yang terakhir dalam hukum itu. Dari kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tolong digarisbawahi itu. Jadi tercantum di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. 2 hukum ini. Ya, ini yang dipertanyakan di dalam ayatnya yang ke-15 bacaan kita dibacakan begini. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Saya katakan tadi. Ya. Tetapi di bawah kasih karunia, saya sudah jelaskan. Seakan-akan kita saat ini merasa, wah kita sudah tidak ditekan sama hukum Taurat. Kita di dalam kasih karunia. Jawabannya apa saudaraku? Kita kalimat selanjutnya dikatakan begini. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Ayatnya yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu
bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang mengalami kasih karunia Allah, kita harus taat kepada Dia yang kita jadikan Tuhan atau Tuhan dalam keimanan kita. Ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Jangan sampai kita merasa bahwa kita posisikan Tuhan itu sama dengan orang tua yang manjakan anaknya. Dia mau melakukan, orang bilang anakmu pencuri. Oh tidak, anak saya bukan pencurinya. Ternyata dia pencuri. Kita bela terus. Akhirnya aneh, wah kalau gitu saya mencuri aja. Papa saya tidak pernah menuduh saya sebagai pencuri. Bodoh amat dengan orang lain. Baginya yang terpenting adalah penilaian ayah dan ibunya. Pertanyaannya, apakah anak ini tidak akan ada di tengah masyarakat? Apakah dia hanya terus ada di rumahnya dari pagi sampai malam setiap hari? Sampai berapa lama ayah ibunya ini menjaga dia dalam rumah? Ini yang harus kita pikirkan saudaraku, supaya kita mulai mengerti bahwa kendati pun kita sudah dikasihi oleh Allah, kita sudah diselamatkan oleh Allah, tidak berarti kita semena-mena atas keselamatan itu dengan terus berbuat dosa. Toh kita diampuni kok, toh kita dikasihi kok. Tidak saudaraku. Ya. Jadi jangan kita pahami realitas hidup keimanan kita ini dengan sesederhana itu. Karena Tuhan terus menuntut karya-karya kita. Tuhan meminta kesediaan kita untuk berbakti kepadanya. Makanya ada amanat agung Tuhan Yesus yang harus kita ingat. Untuk selalu kita hidupkan dalam diri kita. Tuhan katakan di sana, pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wah, ini tidak mudah saudara. Ini tidak mudah. Untuk menjadikan orang murid itu tidak mudah. Artinya kita harus buat diri kita dulu benar-benar sebagai murid, supaya kita bisa mengubah orang lain. Makanya itu semangat yang dibangun oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 22. Dia katakan, dan jika aku harus hidup, aku harus memberi buah. Artinya dia mau berkarya dan berkarya dan berkarya. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Jadi mari saudaraku, kita yang merasa mengalami kasih karunia Allah, jangan kita pahami bahwa kita orang yang dikasihi lalu bebas untuk melakukan dosa. Tidak. Tapi kita menjadi hamba kebenaran. Itu tema khotbah kita. Kita menjadi hamba kebenaran artinya kita orang-orang yang benar, yang tetap fokus menyembah Allah, melakukan apa yang diinginkan Allah. Karena apa yang diperintahkan Allah selalu adalah baik untuk kita. Selamat melakukan saudaraku. Tuhan yang Immanuel menyertai kita. Dan akhirnya bersamanya kita mengalami kemenangan dan kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Kau terus memberikan pencerahan kepada kami. Bagaimana kami harus melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah ampuni kami. Kami bersyukur Engkau sudah buat kami menjadi orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang Engkau kasihi. Tapi biarlah Tuhan, di dalam kami menerima kasih karunia-Mu, kami tidak menjadi orang-orang yang manja. Kami tidak menjadi orang-orang yang lebay, yang selalu gemar untuk melakukan dosa. Tapi kami menjadi orang-orang yang mau berbuat baik seperti yang Engkau inginkan. Agar dalam kehidupan selanjutnya, kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan berkati kami. Dan itulah keselamatan bagi kami. Ini doa kami Tuhan. Persiapkan kami masuki minggu yang baru. Demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.